Kakak Ipar, ada apa manggil aku buru-buru ke sini? Apa ada yang penting? Aura, kamu sudah datang ya? Ayo duduk, kita ngobrol-ngobrol yuk. Nggak perlu Kakak Ipar. Ngomong aja langsung. Mau ngomong apa? Aura, menurut kamu bertahun-tahun ini kakak ipar bagaimana memperlakukan kamu? Tentu sangat baik sama aku. Oh iya Kakak Ipar, kalau bukan karena kamu ngajak aku dari desa ke kota, mungkin aku masih tinggal di desa, memberi makan bebek, memotong kayu bakar, dan aku harus membayar hutang 500 juta. Lihat aku sekarang. Aku punya rumah, punya mobil, punya tabungan, bahkan aku bisa membeli tas merek ini. Semua ini berkat kebaikan Kakak Ipar. Tapi Kakak jangan khawatir. Seumur hidup pun aku akan mengingat semua kebaikan Kakak. Aura, kakak iparmu ini sangat senang sekali melihat pencapaian kamu sekarang ini. Aura, kalau kakak iparmu ini mengalami kesulitan, apakah kamu bersedia untuk membantu kakak iparmu ini? Aduh Kakak Ipar, kamu ini ngomong apa sih? Tentu aja adikmu ini akan membantu semua apapun tanpa ragu. Kamu ini adalah dewa penolongku, orang yang paling berjasa di hidup aku. Jangankan 1 bantuan, 1000 bantuan pun aku akan bersedia membantu kamu. Kalau begitu, aku juga bukan orang lain bagi kamu kan. Kalau begitu kakak ipar, tanpa berbelit-belit, kakak ipar mau berterus terang aja. Perusahaan kakak ipar belakangan ini mengalami kesulitan perputaran keuangan. Bisa nggak kamu meminjamkan sedikit uang untuk perputaran perusahaan kakak ini? Tapi kamu jangan khawatir, Aura. Kakak iparmu ini akan membuat surat pengakuan hutang. Kakak Ipar, kamu ini bercanda ya? Lihat, perusahaanmu sebesar ini, tapi kamu minjem uang sama aku. Aura, hubungan kamu dengan istriku sangat baik sekali. Kakak ipar juga tidak menganggap kamu orang lain. Jadi kakak juga tidak dapat menyembunyikan apapun dari kamu. Kakak ipar sekarang ini memiliki pinjaman hutang yang cukup besar. Jadi kali ini aku berharap banget kamu bisa membantu kakak ipar. King Kevin, bercandaan apa yang kamu buat ini? Kamu mau minjem uang sama aku? Aku mana ada uang. Dan lagi, kamu nyebut-nyebut istri kamu itu. Lucu banget. Aku dan istrimu itu cuma dari kampung yang sama. Temenan aja enggak, ngapain aku minjemin uang sama kamu? Benar, awalnya kamu membawaku dari desa ke kota. Aturannya sih, aku harusnya berterima kasih sama kamu. Gini aja, aku bukan orang yang gak tahu terima kasih ya. Ini, aku ada uang 200.000. Kamu ambillah, gak perlu dikembalikan. Nona cantik ini mau ambil mobil baru dulu. Kayaknya aku gak perlu buang-buang waktu sama kamu deh. Bye. Aura! Apa lagi sih? 200.000 rupiah? Hubungan kita selama ini kamu hanya hargai 200.000 rupiah. Jangan lupa ya Aura, akulah orang yang membawa kamu dari desa ke kota ini. Ketika kamu mengalami kesulitan, aku orang pertama kakak iparmu ini yang membantumu mengatasi kesulitan kamu. Sekarang ini kakak iparmu hanya mengalami sedikit kesulitan. Tidak bisakah kamu membantuku? Bukankah kamu tadi baru mengatakan bahwa aku adalah kakak ipar terbaik kamu, keluarga terdekatmu? King Kevin, kamu bisa sadar sedikit nggak sih? Aku aja punya banyak keluarga, bahkan aku nggak urus mereka. Apalagi kamu. Aura, kamu mengatakan kata-kata tadi. Apakah kamu masih punya sedikit hati nurani kamu? Jangan lupa ya, Aura. Dulu dalam pekerjaan, siapa yang mengajari kamu? Siapa yang membimbing kamu dalam berbagai aspek? Lucu banget ya kamu King Kevin. Iya, aku udah bekerja di perusahaan kamu selama 3 tahun. Tapi selama 3 tahun itu, aku tuh kan kerja. Bukannya aku udah berkorban ke perusahaan kamu. Hah? Baiklah Aura, aku tanya kamu ya. Dulu waktu di desa,
Kamu bahkan tidak bisa mendapatkan uang 800.000 sebulan. Karena aku melihat hubungan yang baik kamu dengan istriku. Makanya aku membawa kamu dari desa ke kota. Lalu aku menempatkan kamu di perusahaan ini. Akulah yang mengajarkan kamu semuanya. Cara berbisnis, manajemen, bagaimana mengatasi operasional, mengajari kamu cara menghasilkan uang, mengajari kamu bisnis sehingga kamu bisa jadi businesswoman hari ini. Dan kamu mendapat gaji sebulan di perusahaanku 200 juta. Sekarang ini aku hanya mengalami sedikit kesulitan. Emang nggak bisa ya kamu membantu aku sedikit aja? Sudahlah. Kamu nggak perlu ngomong kosong lagi ya. Aku kasih tahu kamu sekarang. Semua bisa masuk ke keluargaku asal mereka itu punya uang. Sekarang kamu udah gak punya apa-apa lagi. Kamu itu bukan siapa-siapa. Aura, kata-katamu hari ini membuat saya mengerti dan mengingat satu peribahasa kuno. Memelihara anak menjadi tuan. Memelihara tuan menjadi musuh. Dan kamu sama sekali tidak mengerti arti terima kasih. Udah. Gak usah banyak ngomong. Bahkan kamu ngomong hal-hal yang aku gak mengerti sama sekali. Aku kasih tahu kamu ya, King Kevin. Kalaupun nanti aku harus mengemis sama kamu, aku gak akan ngemis di depan pintu perusahaan kamu. Kalau banyak omong kosong, pergi dulu. Kamu! Ada Adik Aura juga di sini. Suamiku, ini ada kabar baik. Kontrak kita yang 3 miliar dengan grup Sentosa sudah disepakati. Tinggal menunggu tanda tanganmu. Apa? Kontrak 3 miliar sudah disepakati? Dan di dalamnya ada komisiku 500 juta. Istriku, surat kontrak ini saya tanda tangan sore ini ya. Langsung saya kirim ke manajer Mike ya. Baik suamiku. Kak, karena proyek kita dengan grup Sentosa sudah disepakati, untuk selanjutnya biar aku yang bertanggung jawab. Baiklah dek, aku juga jadi tenang memberikan tanggung jawab ini ke kamu. Gimana pun juga, kita ini kan satu keluarga. Ya kan suamiku? Bener. Aura, emangnya kita ini satu keluarga? Kakak ipar, kamu ini ngomong apa sih? Tentu saja kita ini adalah satu keluarga, ya kan? Bukankah aku tadi baru bilang kalau kamu itu adalah dewa penolongku, orang yang paling berjasa di hidupku selamanya. Aura, kalau saya nggak salah ingat ya, komisi kamu di surat kontrak ini tertera 500 juta kan? Bener. Suamiku, bukannya kalian udah sepakat untuk bagi komisi setengah-setengah antara kamu dan Aura? Setengah-setengah? Berarti komisiku 1,5 miliar. Sayang, apa yang kamu katakan itu benar. Awalnya saya memang menetapkan komisi buat Aura itu adalah 1,5 miliar. Aura, tapi kali ini kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Hah? Mengapa? Mengapa? Kamu masih berani menanyakan saya mengapa? Dalam kontrak itu, aku menulis dengan jelas. Kalau komisi itu dibagi setengah-setengah. Dan kamu akan mendapatkan 1,5 miliar. Tetapi hari ini, uang ini tidak bisa kamu dapatkan. Karena kamu tidak lulus ujian yang saya berikan. Sebelumnya aku mendengar dari orang-orang di perusahaan ini bahwa karakter kamu itu sangat buruk. Tapi aku tidak percaya. Hari ini aku menyaksikan karakter buruk kamu itu di depan mataku sendiri. Makanya hari ini pun kamu tidak akan mendapatkan uang 1 sen pun. Suamiku, ada apa ini? Udah jangan tanya-tanya. Kevin, aku kasih tahu kamu ya. Dari proyek ini gak boleh kurang 1 sen pun untuk aku. Aku tegaskan kamu satu kali ya. Kamu dengar dengan jelas ya. Hari ini kamu tidak akan mendapat 1 sen pun dari perusahaan ini. Sekarang bereskan barang-barang kamu. Dan tinggalkan perusahaan ini.